Bagaimana caranya berdoa untuk mengalami yang namanya pemulihan seutuhnya. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka dan memulihkan negeri mereka. Yang pertama adalah Alkitab katakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Yang pertama adalah kita harus belajar rendah hati di hadapan Tuhan. Rendah hati di hadapan Tuhan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita harus bisa mengakui, aku butuh Tuhan. Itu yang namanya merendahkan di hadapan Tuhan. Aku butuh Tuhan untuk aku bisa mengalami kesembuhan, pemulihan yang seutuhnya. Kita tidak berkuasa untuk bisa menjamin hidup kita ini baik-baik saja. Ada waktu nangis, ada waktu ketawa, ada waktu meratap, ada waktu untuk menari. Kita tidak berkuasa untuk bisa memenuhi segala kebutuhan kita. Kita juga tidak bisa menyelesaikan semua masalah dan kesulitan hidup kita. Pertanyaannya gini, Pak Sabta, gimana saya mau belajar rendah hati? Apa sih rendah hati itu? Kita berlaku rendah hati kalau kita suka bertanya, suka melibatkan Tuhan. Kalau kita sadar di salah dalam berpikir, salah dalam ngomong, salah dalam perbuatan, kita tuh cepat bertobat, cepat mengakui kesalahan kita. Orang rendah hati menolak untuk balas dendam. Suka melayani, bukan suka menuntut. Itu rendah hati. Ya, suka bersyafaat buat orang, lihat orang, aduh doain yuk. Walaupun kita nggak kenal, kadang-kadang apalagi kita kenal, kita dengar dia susah, dia butuh apa, doain. Nggak perlu dia minta tolong kita berdoa, apalagi dia minta tolong doa, kita bilang ya pasti aku akan doakan. Bahkan orang rendah hati bukan cuma suka bersyafaat kepada orang lain, tapi dia juga bisa mendoakan orang yang membenci dia, musuh dia. Kalau saudara mau melihat ada tangan Tuhan yang bekerja, coba cek di sini. Apakah aku suka merendahkan diri di hadapan Tuhan dan sadar aku bukan Tuhan yang maha tahu, maha benar, maha pintar, maha kuasa. Ini jauhkan. Kita ini manusia biasa. Kita butuh Tuhan. Kita butuh orang-orang yang digerakkan Tuhan untuk berbelas kasihan sama kita. Yang kedua apa? Berdoa. Saudara harus berdoa, meminta pertolongan Tuhan. Sebenarnya bukan kita yang nunggu Tuhan, menantikan Tuhan untuk bertindak menolong kita, tetapi Tuhan yang sedang nunggu untuk kita apa? Berdoa. Karena Tuhan bilang, ya kan, kamu tidak mendapat apa-apa karena kamu tidak berdoa. Tuhan tidak akan pernah bisa bekerja ujuk-ujuk memberikan saudara sesuatu kalau kita tidak minta. Makanya Yesus ajarkan Matius pasal 7 ayat 7, mintalah maka kamu akan diberikan, cari kamu akan mendapat, ketuk pintu akan dibukakan. Bagaimana caranya berdoa yang efektif? Cara berdoa yang penuh kuasa. Yang pertama, bagaimana caranya berdoa? Saudara perlu memberitahukan masalah saudara, ya, yang membuat saudara khawatir, takut dan lain sebagainya. Lalu menyatakan permohonan doanya yang jelas ke Tuhan. Yang kedua saudara, dalam doa ini penting saudara, kita harus ajak orang lain berdoa bersama kita. Katakan amin. Ajak. Oleh karena itu kita beritahu. Gak usah semua orang segereja ini saudara beritahu. Gak usah. Hanya orang yang saudara kenal dan tahu dia peduli, dia mengasihi saudara, dan dia bisa mau mendoakan saudara. Yang ketiga, saudara harus perlu apa? Percaya
dan mengharapkan apa? Jawaban atas doa, saudara. Kata percayalah bahwa kamu telah menerimanya, itu mengandung arti bahwa kita telah menerima apa? Janji Tuhan, janji firman. Kita sudah menerima firmannya. Saudaraku, lebih dahulu sebelum Tuhan memberikan apa? Jawaban atas doa kita. Yang ketiga, kita harus mencari Tuhan, ya kan? Dan umatmu yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari apa? Wajah Tuhan. Saudara harus cari wajah Tuhan. Wajah Tuhan itu apa? Hadirat Allah, firman Allah, perhatian Tuhan, belas kasihan Tuhan itu. Tidak ada salahnya sih kalau kita menginginkan mujizat, tidak salah. Tapi saya ingin beritahu, sebenarnya kita lebih butuh Tuhan. Kita harus menginginkan Tuhan. Saudara, saya harus sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ibrani 11 ayat 6 katakan, Allah memberikan upah kepada orang-orang yang apa? Sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ketika kita mencari Tuhan, Tuhan akan memberikan apa? Upah. Kita akan mendapatkan segala yang Tuhan sediakan. Cari wajah Tuhan artinya sungguh-sungguh mencari Tuhan. Aku cari Tuhan kok. Kalau kita cepat dikejar terus, minta disembuhkan, oh itu perlu didoakan, harus didoakan dan terus. Tapi harus meningkat. Aku hanya ingin Tuhan. Kalau aku bisa dapatkan Tuhan, aku bisa dapatkan bukan cuma kesembuhan, tapi juga kekayaan, kehormatan, kemuliaan. Kadang-kadang kalau kita sudah lapang, ya, saudara, kalau sudah kaya, jangan lupa sama Tuhan. Kalau saudara sudah punya kekuasaan, jangan lupa sama Tuhan. Kalau Tuhan udah kasih, orang mau dengerin, mau lihat kita dilihat orang, kita didengerin orang. Jangan lupa cari Tuhan lebih sungguh-sungguh.